Hai sahabat Tarsan, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita sehat dan luar biasa. Pada hari ini, saya Reni Hidayat, peserta Latsar CPNS, golongan 3, Angkatan 14, kelompok 4, NDH 31, akan menjelaskan tentang materi aneka. Apa saja itu aneka? Pertama adalah akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mari sama-sama kita simak penjelasannya. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Berbeda dengan responsibilitas, yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab. Tentu aspek-aspek akuntabilitas adalah berorientasi pada hasil, kemudian membutuhkan konsekuensi, membutuhkan laporan, memperbaiki kinerja. 3 fungsi utama dari akuntabilitas publik adalah untuk sebagai kontrol demokrasi, kemudian mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Akuntabilitas dibagi dua, yaitu akuntabilitas vertikal dan horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah terkait pertanggungjawaban terhadap otoritas yang memberikan kewenangan. Kemudian akuntabilitas horizontal terkait pertanggungjawaban terhadap masyarakat luas. Tingkatan-tingkatan akuntabilitas ada yang dari paling bawah adalah akuntabilitas personal, kemudian individu, kemudian kelompok, kemudian organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Akuntabilitas personal adalah terkait dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita masing-masing, yaitu kejujuran, integritas, moral, dan etika. Kemudian akuntabilitas individu adalah terkait hubungan individu dengan tempat kerjanya sebagai pemberi kewenangan. Kemudian akuntabilitas organisasi adalah bagaimana kinerja sebuah institusi, biasanya berdasarkan kinerja dari kerjasama masing-masing kelompok. Kemudian akuntabilitas organisasi adalah bagaimana terkait dengan hasil penilaian kinerja yang telah dicapai. Kemudian akuntabilitas stakeholder adalah tanggung jawab organisasi pemerintah yang mewujudkan kinerja yang adil, responsif, dan bermartabat. Dimensi akuntabilitas adalah akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan. Di dalam menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, tentu ada beberapa persyaratan yang harus dimiliki, yaitu terkait kepemimpinan, ada integritas, kemudian keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Lalu, sebagai seorang aparatur sipil negara, tentu kita harus menjadi agen untuk menjadi PNS ASN yang akuntabel. Apakah PNS yang akuntabel itu adalah PNS yang mampu untuk memilih pilihan yang tepat ketika terjadinya konflik kepentingan, kemudian tidak terlibat dalam politik praktis, kemudian melayani masyarakat secara adil dan menjalankan tupoksinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Setiap kita ASN tentu diharapkan kita tidak berbuat curang dan koruptif. Dengan ada akuntabilitas ini diharapkan ASN ke depan mempunyai sikap yang bertanggung jawab, kemudian jujur, memiliki integritas yang baik, dan tentu saja dapat dipercaya dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah tentang nasionalisme. Nasionalisme adalah wujud pandangan atau perasaan terhadap kecintaan terhadap tanah air didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme Pancasila itu diilhami oleh nilai-nilai yang terkandung dalam sila. Lalu apa saja sih sebenarnya permasalahan yang ada di
dalam bangsa Indonesia dari dulu sampai sekarang. Pertama adalah idealisme kebangsaan yang menurun. Kedua adalah berpikir yang tidak tepat tentang otonomi daerah. Kemudian disiplin rendah seperti adanya kerusakan lingkungan dan kepentingan pribadi yang lebih menonjol dari kepentingan bersama. Wawasan kebangsaan sebagai bagian dari nasionalisme adalah suatu sikap atau suatu pandang tentang diri sendiri dan kelompok, tentang jati diri sebagai bangsa, untuk memandang dirinya untuk sesuai dengan falsafah bangsa. Faktor-faktor yang memperkokoh wawasan kebangsaan adalah Pancasila sebagai Undang-Undang Dasar 1945, kemudian wawasan kebangsaan, dan faktor yang penghambat adalah pandangisme kelompok, kemudian adanya kesenjangan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Kemudian sebagai pribadi yang nasionalis, tentu kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung di masing-masing sila. Pertama adalah implementasi sila pertama terkait ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap orang lain. Kemudian bangsa Indonesia menghargai keragaman agama dan menjamin kemerdekaan masing-masing penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Kedua, terkait kemanusiaan yang adil dan beradab, itu adalah terkait dengan kemanusiaan, saling tolong-menolong, tenggang rasa, hak asasi manusia. Menurut Bung Hatta, implementasi kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ke dalam meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemakmuran, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Itulah implementasi sila kemanusiaan. Kemudian implementasi sila ketiga, persatuan Indonesia. Pertama adalah cinta tanah air, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Kemudian implementasi sila keempat terkait kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Implementasinya adalah mengutamakan pengambilan keputusan dalam mekanisme musyawarah, kemudian setiap keputusan musyawarah yang telah disepakati secara mufakat itu harus dipertanggungjawabkan dengan yang maha kuasa, kemudian melaksanakan hasil keputusan musyawarah itu dengan bertanggung jawab. Kemudian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasinya adalah keadilan sosial, kesejahteraan bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tidak ada diskriminasi terhadap minoritas, kemudian saling tolong-menolong, saling mensejahterakan sesama, kemudian tidak ada diskriminasi, kemudian saling membantu untuk mencapai tujuan bersama demi mencapai tujuan bangsa. Kemudian saudara-saudaraku, lalu bagaimana kita sebagai ASN yang berfungsi pertama adalah sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. ASN sebagai pelayan publik adalah ASN yang melayani dengan hati, dengan tulus untuk kepentingan bersama. Tidak ada perbedaan pelayanan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat sesuai dengan standar dan kode etik perilaku ASN. Kemudian ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu ASN yang mampu berintegritas, jujur, adil, melaksanakan aturan yang ada, memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemudian ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. ASN adalah sebagai sumber untuk saling menyatukan perbedaan untuk menjadi satu kesatuan. ASN tidak boleh menjadi sumber perpecahan, apalagi menjadi penyebar hoax. ASN harus menjadi sumber untuk menyatukan semua kekuatan bangsa. Mari bersama-sama
kita menjadi ASN bernasionalisme tinggi untuk mewujudkan ASN yang sebagai pelayan, sebagai pelaksana kebijakan, dan perekat pemersatu bangsa. Kemudian yang selanjutnya adalah etika publik. Etika publik adalah suatu kumpulan norma terkait benar, salah, baik, buruk, perilaku, tindakan, ataupun keputusan yang terkait yang mengarahkan kepada kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab sebagai pelayan publik berdasarkan Undang-Undang ASN, baik itu terkait kode etik, kemudian nilai dasar perilaku, maupun sebagai kode perilaku kita sebagai ASN. Kemudian apa saja nilai dasar etika publik ASN? Pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila, kemudian setia dan kepada Undang-Undang Dasar 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, kemudian menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan yang prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, kemudian memelihara dan menjunjung tinggi standar etika, kemudian mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepentingan dan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian, hasil, dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Lalu sebagai ASN, tentu kita memiliki kode etik yang harus kita patuhi. Pertama adalah melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugas secara cermat dan disiplin. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan perintah. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas masing-masing, kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dalam pelaksanaan kepentingan kedinasan, kemudian tidak menyalahgunakan informasi sistem intern negara, kemudian memegang teguh nilai dasar ASN, selalu menjaga reputasi, kemudian memiliki integritas sebagai ASN, kemudian melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang mengenai disiplin pegawai ASN. Dimensi etika publik ada terkait dengan dimensi kualitas pelayanan publik, kemudian dimensi tindakan integritas publik, dan dimensi modalitas. Jadi apa saja sih dimensi modalitas? Yaitu terkait dengan akuntabilitas, kemudian transparansi, dan netral. Kemudian dimensi tindakan integritas publik adalah terkait dengan pejabat publik yang memiliki nilai, norma, standar moral diterima masyarakat, kemudian memiliki niat yang baik dan didukung oleh peraturan-peraturan yang mendukungnya. Tentu sebagai sumber-sumber dari etika publik itu ada di PP 53 tahun 2010, kemudian Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014. Apa saja contoh perilaku yang melanggar etika publik? Misalnya pemakaian mobil dinas ketika mudik, kemudian adanya markup terkait dengan pengadaan barang jasa, kemudian pemberian hadiah untuk mendapatkan sesuatu, kemudian penggunaan absen sidik jari, kemudian ada kasus pelantikan wali kota di penjara, kemudian adanya kasus rangkap jabatan di pemerintahan, dan hal-hal
yang terkait dengan etika. Saudaraku sekalian, kita sebagai ASN yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik tentu memiliki standar dan norma yang harus kita taati bersama. Bisa jadi yang kita lakukan itu tidak melanggar hukum, tetapi secara etika itu bermasalah. Tentu sebagai aparatur yang menerima gaji dari anggaran pendapatan belanja negara yang dibayarkan oleh pajak masyarakat, tentu kita berkewajiban melaksanakan kebijakan etika yang baik, laksanakan norma-norma yang baik, tidak memiliki interest kepentingan yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain. Sebagai ASN yang baru, kita harus melakukan perubahan, mentaati aturan yang ada sesuai dengan harapan kita berbangsa dan bernegara, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya adalah komitmen mutu. Komitmen mutu adalah komitmen terkait dengan janji kita terhadap apa yang telah kita janjikan untuk disampaikan. Kemudian mutu adalah terkait kualitas barang atau jasa yang akan kita sampaikan kepada pihak yang menyerahkan kepada kita. Tentu harapan kita mutu yang kita serahkan, barang atau jasa yang kita serahkan itu melebihi dari ekspektasi pihak yang mempercayakan kepada kita. Jadi komitmen mutu adalah terkait dengan janji atau komitmen kita terhadap kualitas barang dan layanan yang kita berikan kepada masyarakat melebihi dari ekspektasi yang diharapkan oleh masyarakat. Itu secara pengertian. Tentu di dalam komitmen mutu kita berbicara tentang efektivitas, efisiensi, dan inovasi. Efektivitas adalah bagaimana produk yang kita hasilkan adalah tepat guna, artinya sesuai dengan yang diharapkan, mencapai tujuan, itu adalah efektivitas. Kemudian efisiensi adalah penghematan terhadap sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut. Misalkan penghematan biaya, waktu, tenaga, dan pikiran, seperti itu. Bicara tentang mutu, kita mengenal adanya total quality management, yaitu suatu proses yang perubahan terus-menerus untuk memperbaiki dari individu dan anggota kelompok yang ada di dalam suatu organisasi untuk terus melakukan perubahan secara terintegrasi untuk meningkatkan kinerja pada setiap organisasi itu. Ada 5 pilar dari total quality management. Pertama adalah proses, kemudian produk, kemudian organisasi, pemimpin, dan komitmen. Kemudian bagaimana sih untuk kriteria keberhasilan manajemen mutu tersebut? Pertama adalah bagaimana TKM itu dilaksanakan di seluruh aspek bidang. Kemudian kedua adanya desentralisasi sehingga setiap bidang itu terlibat dalam proses perbaikan mutu. Kemudian adalah program ini harus punya sifat kemanusiaan sehingga bagaimana karyawan itu merasa dihargai, diperlakukan. Kemudian kesadaran mutu ini dilakukan pada kegiatan sepanjang program, tidak hanya pada parsial-parsial saja. Lalu bagaimana kita memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat? Pelayanan yang baik meliputi bagaimana kita menyapa, kemudian bersikap ramah, santun, kemudian senyum, mendengarkan saran, kemudian berpenampilan rapi, mengucapkan terima kasih, mengingat nama pelanggan, dan memperlakukan rekan kerja sama seperti pelanggan. Lalu nilai dasar komitmen mutu antara lain efisiensi, efektivitas, mengedepankan kepuasan dari
konsumen, kemudian memberikan pelayanan yang menyentuh hati, menghasilkan produk jasa yang berkualitas tinggi, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, menggunakan pendekatan ilmiah untuk menyelesaikan pemecahan masalah, kemudian melakukan perbaikan upaya yang secara berkelanjutan. Sebagai seorang ASN, kita dituntut untuk berpikir kreatif. Bagaimana kita menggabungkan atau menguraikan ide gambaran yang orisinal, kemudian kita gabungkan dengan pengalaman berpikir untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Diharapkan kita ke depan, sebagai seorang ASN, kita tidak hanya terpaku pada pelayanan yang sudah ada, kemudian sekedar mengukurkan kewajiban, tapi kita diharapkan ke depannya mengambil inovasi, berani berpikir untuk mengambil kebijakan alternatif. Semua kita lakukan inovasi dan alternatif untuk apa? Demi kebaikan bersama. Bagaimana menciptakan pelayanan yang lebih cepat, yang lebih murah, yang lebih mudah, yang lebih memudahkan masyarakat, yang semakin memudahkan kita semua. Mari sama-sama kita melakukan terobosan, inovasi, kebijakan alternatif untuk memperbaiki pelayanan kita terhadap masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah anti korupsi. Korupsi adalah, menurut Kartono, korupsi adalah kegiatan yang menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga atau kelompok yang merugikan kepentingan umum bangsa dan negara. Sedangkan menurut Robert Kiyosaki, corruption itu terdiri dari monopoli ditambah dengan diskresi dikurangi dengan accountability. Jadi artinya korupsi itu terjadi karena adanya kekurangan dari akuntabilitas disebabkan adalah wewenang yang besar, kemudian adanya diskresi kebijakan. Kemudian berdasarkan hasil kajian, suatu negara yang korup itu menyebabkan dia memiliki biaya utang yang lebih besar daripada negara yang tidak korup. Kemudian juga menyebabkan harga infrastruktur menjadi lebih tinggi. Kemudian tingkat korupsi juga menurunkan kepercayaan investor asing terhadap dana yang masuk dari luar negeri. Kemudian juga korupsi menyebabkan ketimbangan pendapatan antara yang kaya dengan yang miskin. Kemudian juga negara yang tingkat persepsi korupsinya itu lebih rendah, itu akan selalu menarik investasi lebih tinggi daripada negara dengan tingkat korupsi yang lebih banyak. Kemudian jenis-jenis korupsi itu macam-macam. Ada benturan kepentingan, kemudian pemerasan, kemudian suap menyuap, kerugian keuangan negara, perbuatan curang, dan gratifikasi. Lalu sebagai ASN, bagaimana kita menghindari tindakan korupsi atau bertindak anti korupsi? Pertama adalah memperkuat spiritual. Bagaimana dengan niat yang baik kita untuk bekerja, untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menghasilkan visi kita sebagai ASN yang melayani dan misi kita sebagai ASN yang bekerja secara baik, tentu menghasilkan usaha yang baik dan hasil yang terbaik. Kedua adalah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, mematuhi kode etik perilaku, kode dasar ASN, menghindari anti korupsi. Mari kita tolak korupsi untuk keselamatan kita bersama. Demikian penjelasan terkait dengan aneka, semoga bermanfaat buat kita semua. Sebelum saya menutup, izinkan saya mengutip suatu kata bijak dari mantan Presiden Republik Indonesia. Berikan aku 1000 orang kuat, akan aku pindahkan Gunung Semeru dari akarnya. Tapi berikan aku satu pemuda yang memiliki nasionalisme tinggi, berintegritas tinggi, maka akan aku goncangkan dunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.